Konawe Selatan dan Konawe. Kemudian teman-teman yang melakukan advokasi di Muna dan Buton itu juga terjadi illegal logging, dan menurut kami itu yang sangat meningkat sebenarnya kegiatan illegal logging itu. Pihak NGO, eksekutif, dan legislatif pun terus mendukung dan memperjuangkan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data dari DPRD Kota Kendari, anggaran untuk menangani persoalan-persoalan lingkungan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2004, anggarannya hanya sebesar lebih dari 200 juta rupiah. Tahun 2005, 400 juta rupiah. Tahun 2006 menjadi 700 juta rupiah. Dan tahun 2007, anggaran untuk lingkungan dinaikkan menjadi 1,6 miliar rupiah. Apakah anggaran itu benar-benar dipergunakan untuk meningkatkan kelestarian lingkungan? Kalau menurut hemat kami dari kacamata NGO melihat bahwa pemerintah belum terlalu antusias melakukan inisiatif untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang ada. Itu baru beberapa kasus atau baru tahap wacana, kemudian proses penegakan aturan itu yang belum, menurut yang kita lihat dari kacamata NGO itu. Artinya kalau diskusi-diskusi bicara tentang lingkungan, misalnya Teluk Kendari, Tahura, kemudian Konsel, Muna, Buton, dan seluruh Sulawesi Tenggara bicara tentang lingkungan itu baru tataran di wacana. Tetapi implementasi dari wacana itu sendiri sangat masih kurang lah. Menurut kita, pengamatan NGO itu masih perlu ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Saat ini permasalahan lingkungan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Konteks penyadaran secara preventif sangat dibutuhkan. Karena masyarakat kebanyakan kurang memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan yang berdampak bagi kehidupan mereka. Saya kira begini, kita ini kan bangsa Indonesia dari aspek hukum yang mengatur tentang lingkungan itu luar biasa, ya. Tetapi tidak sejalan dengan bagaimana proses kognisasi, artinya pemberian pengetahuan kepada masyarakat supaya masyarakat memiliki environment culture, budaya lingkungan yang baik, yang tidak merusak, apakah itu terumbu karang dan sebagainya. Itu yang tidak bisa kita aktualisasikan. Di dalam prinsip-prinsip penegakan hukum, yang paling penting itu kan pencegahan. Kalau pencegahan berarti ada environment education, pendidikan tentang lingkungan kepada masyarakat sehingga tumbuh suatu environment awareness, kesadaran lingkungan, jangan kita merusak lingkungan. Nah, sekarang ini yang paling penting kalau menurut saya itu preventif. Contoh misalnya di terumbu karang kan banyak pengeboman ikan dan lain sebagainya. Yang harus ditumbuhkan bagaimana memberikan awareness, kesadaran terhadap masyarakat yang tidak tahu fungsi daripada terumbu karang itu sendiri. Ya kan? Kalau kita mengebom ikan, itu bukan hanya ikan yang mati, tetapi memiliki multiplier efek negatif terhadap lingkungan kita, yaitu terumbu karang akan rusak, bibit-bibit ikan juga akan mati, kemudian rumah-rumah ikan juga akan rusak dan lain sebagainya. Nah, ada banyak aturan-aturan daerah atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengontrol para pelaku pengerusakan lingkungan. Namun harus didukung oleh komitmen yang baik antara penegak hukum. Ya, sosialisasi tentang itu harus ada, tapi yang paling penting lagi, penegak hukum dalam hal ini, Kapolda, yang untuk provinsi, Kapolres, ya, kehutanan, kemudian kejaksaan, itu memberikan sanksi yang setinggi-tingginya. Contoh di Medan, saya kemarin baru studi banding di Medan, itu efektif. Karena apa? Orang illegal logging bukan hanya dituduh saja misalnya menebang hutan, tapi itu adalah korupsi. Yang mungkin juga
maaf, uangnya itu dijadikan money laundering. Jadi orang itu didakwa dipisah-pisah gitu. Sehingga di Medan ketika kemarin kita studi banding, kita tanya bahwa di sini efektif. Sulawesi Tenggara enggak. Di Sulawesi Tenggara penegakan hukumnya itu masih konvensional. Digabung begitu saja, kemudian sistem pemberian sanksi tidak maksimal. Itu harus ada kemauan, tekad dan semangat kita secara bersama-sama. Pemerintah dan masyarakat. Kalau hanya pemerintah saja rasanya ini tidak cukup. Bagaimana caranya kita untuk bisa melestarikan kawasan hutan dan lingkungan kita ini? Kalau kita biarkan terus berlarut-larut keadaan seperti ini, pada saatnya nanti bencana akan datang. Dan bencana ini akan merugikan kita semua. Baik itu bisa membawa korban harta, benda, jiwa, dan seterusnya. Pihak NGO juga berpendapat sama. Meski aturan daerah atau kebijakan yang ada berpihak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, namun bila penegak hukumnya tidak mempunyai komitmen dan mental yang baik, maka aturan itu tidak akan efektif dan tidak berarti apa-apa. Selain itu, upaya pemerintah dalam memperjuangkan peningkatan kelestarian lingkungan belum dilakukan secara maksimal dan hanya sebatas wacana saja, belum ada implementasinya.